Bayangkan sebuah benteng buatan di tengah lautan yang sama sekali tidak goyah. Bahkan ketika dihantam oleh gempa bumi berkekuatan 9, magnitudo dan gelombang tsunami setinggi 30 meter. Halo sahabat sains, saya Raka Pratama dan selamat datang kembali di channel Kenapa Itu Ya. Hari ini kita akan membedah sebuah misteri rekayasa. Fasilitas raksasa yang menentang hukum alam ini bukanlah fiksi ilmiah. Ini adalah terminal minyak Pulau Karg di Iran, sebuah mahakarya rekayasa teknik yang berdiri kokoh di tengah perairan Teluk Persia. Sebuah titik nadi yang sangat vital di mana sekitar 10% pasokan minyak dunia mengalir setiap harinya. Jika tempat ini hancur, ekonomi global akan lumpuh total. Namun, bagaimana mungkin sebuah struktur buatan manusia mampu menahan kekuatan alam yang begitu destruktif? Jawabannya terletak pada penerapan prinsip fisika tingkat lanjut. Para insinyur Iran telah menanamkan peredam hidrodinamika penyerap gelombang kejut dan struktur metamaterial jauh di bawah permukaan laut. Mari kita selami lebih dalam kenapa itu ya bisa terjadi. Dalam episode kali ini kita tidak hanya akan melihat tumpukan beton dan baja. Kita akan membedah bagaimana rekayasa mekanik terbalik, dinamika fluida yang sangat kompleks, serta desain arsitektur yang melawan intuisi, bersatu untuk menciptakan anomali dalam dunia teknik sipil modern. Ini adalah kisah tentang bagaimana sains menaklukkan kemarahan alam. Untuk memahami skala kehebatan teknik ini, kita harus terlebih dahulu melihat konteks geografisnya. Pulau Karg adalah sebuah pulau karang kecil yang terletak sekitar 25 km di lepas pantai Iran. Meskipun kecil, pulau ini adalah jantung dari industri ekspor minyak Iran, menangani lebih dari 90% total ekspor minyak mentah negara tersebut. Dengan posisinya yang sangat strategis, pulau ini telah lama menjadi target utama dalam berbagai konflik geopolitik. Pada masa perang Iran-Irak di tahun 1980-an, fasilitas di Pulau Karg ini menjadi sasaran lebih dari 2.800 kali serangan udara. Namun yang mengejutkan, fasilitas ini tidak pernah berhenti beroperasi sepenuhnya. Kenapa itu ya? Ketahanan luar biasa selama masa perang tersebut memaksa para insinyur untuk berpikir jauh ke depan. Mereka menyadari bahwa ancaman masa depan tidak hanya datang dari langit tetapi juga dari bumi dan lautan itu sendiri. Mereka harus mengubah fasilitas ini dari sekadar target statis menjadi sebuah organisme mekanik yang mampu beradaptasi dengan lingkungan ekstrem. Mari kita bahas ancaman pertama, gempa bumi. Kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar Teluk Persia, berada di atas patahan tektonik yang sangat aktif. Lempeng Arab terus-menerus mendorong lempeng Eurasia, menciptakan tekanan geologis yang masif di bawah dasar laut. Tekanan ini berpotensi melepaskan gempa bumi berkekuatan, sangat mematikan kapan saja. Ketika gempa bumi bawah laut terjadi, energi seismik merambat melalui air dan dasar laut dengan kecepatan ribuan kilometer per jam. Energi ini menghantam fondasi anjungan lepas pantai dengan kekuatan yang mampu merobek struktur beton bertulang layaknya kertas. Getaran frekuensi rendah ini adalah musuh alami bagi bangunan tinggi yang kaku. Setiap struktur memiliki apa yang disebut sebagai frekuensi resonansi alami. Jika frekuensi gelombang gempa bumi kebetulan sama dengan frekuensi resonansi anjungan minyak tersebut, maka amplitudo ayunan bangunan akan meningkat secara eksponensial. Ini adalah fenomena fisika yang sama yang menyebabkan gelas kaca pecah ketika terkena nada suara tinggi tertentu. Ancaman kedua yang tidak kalah mengerikan adalah tsunami. Berbeda dengan ombak permukaan yang digerakkan oleh angin, tsunami adalah perpindahan massa air laut yang masif dari dasar hingga ke permukaan laut. Saat gelombang ini mendekati perairan dangkal di sekitar Pulau Karg, kecepatannya melambat namun ketinggian dan tekanannya berlipat ganda secara dramatis. Tekanan hidrostatis dan hidrodinamis dari tsunami setinggi puluhan meter mampu memberikan beban ribuan ton per meter persegi pada struktur anjungan. Bangunan konvensional akan langsung hancur berkeping-keping di bawah tekanan hidrolik raksasa ini. Jadi, bagaimana terminal Karg bisa bertahan dari pukulan ganda berupa gempa bumi dan tsunami ini? Disinilah kejeniusan rekayasa dimulai. Untuk melawan tsunami, para insinyur tidak membangun dinding penahan yang lebih tebal. Mereka tahu bahwa melawan kekuatan alam secara langsung adalah hal yang sia-sia. Alih-alih membangun penghalang fisik yang kaku, mereka menggunakan matematika murni melalui konsep yang disebut interferensi gelombang destruktif. Kenapa itu ya disebut interferensi destruktif? Mari kita bayangkan gelombang suara.
Jika Anda memiliki headphone dengan fitur noise cancelling, alat tersebut mendengarkan suara bising dari luar, lalu menciptakan gelombang suara yang persis sama, tetapi dengan fase yang terbalik. Ketika kedua gelombang ini bertemu, mereka saling membatalkan dan menghasilkan keheningan. Prinsip luar biasa inilah yang diterapkan di bawah laut di sekitar Pulau Khark. Para insinyur merancang topografi dasar laut, buatan dan struktur pemecah gelombang yang diletakkan pada sudut dan kedalaman yang diperhitungkan secara presisi. Tujuannya bukan untuk menahan ombak, melainkan untuk memecah dan memantulkan sebagian gelombang tersebut kembali ke arah datangnya gelombang utama. Ketika gelombang tsunami raksasa datang, ia akan menabrak struktur bawah laut ini terlebih dahulu. Sebagian energi gelombang dipantulkan kembali dengan pergeseran fase 180 derajat. Gelombang pantulan ini kemudian bertabrakan dengan gelombang tsunami yang masih datang dari arah lautan lepas. Disinilah keajaiban fisika terjadi di dunia nyata. Puncak gelombang yang datang bertemu dengan lembah gelombang yang dipantulkan, air melawan air. Energi kinetik yang mematikan itu saling membatalkan satu sama lain di tengah lautan, jauh sebelum menyentuh pilar-pilar utama terminal minyak. Hasilnya, gelombang tsunami setinggi 30 meter tereduksi menjadi ombak laut biasa yang tidak berbahaya. Desain pemecah gelombang matematis ini adalah contoh sempurna dari rekayasa metamaterial dalam skala makro. Mereka mengubah sifat fisik lingkungan laut di sekitar pulau, menciptakan medan pelindung tak terlihat yang murni terbuat dari perhitungan kalkulus dan dinamika fluida. Ini adalah kemenangan kecerdasan manusia atas tenaga mekanik mentah alam semesta. Lalu, bagaimana dengan ancaman gempa bumi berkekuatan 9,0 magnitudo? Gelombang tsunami mungkin bisa ditangkal dari luar, tetapi getaran gempa bumi merambat langsung melalui kerak bumi dan mengguncang fondasi terminal dari dalam dasar laut. Untuk mengatasi hal ini, kita harus melihat ke bagian paling dalam dan paling rahasia dari struktur terminal Khark. Di dalam pilar-pilar beton raksasa yang menopang anjungan ini, terdapat sebuah sistem yang dikenal sebagai Tuned Liquid Damper atau peredam cairan selaras. Ini bukanlah teknologi peredam kejut pegas biasa seperti yang ada di mobil Anda. Ini adalah tangki-tangki raksasa berisi ratusan ton air yang disembunyikan di dalam struktur bangunan tinggi. Konsep dasar dari Tuned Liquid Damper sangat elegan. Ketika gempa bumi menghantam dan membuat struktur anjungan bergoyang ke arah kanan, inersia menyebabkan air di dalam tangki raksasa tersebut bergerak ke arah kiri. Pergerakan massa air yang berlawanan arah ini menciptakan gaya tarik balik yang langsung melawan momentum goyangan bangunan. Bayangkan Anda sedang membawa sebuah nampan besar berisi mangkuk sup yang penuh. Jika seseorang mendorong bahu Anda, tubuh Anda akan terhuyung. Namun, jika Anda secara refleks menggeser mangkuk sup tersebut ke arah yang berlawanan dengan dorongan, cairan di dalamnya akan membantu menyeimbangkan kembali pusat gravitasi tubuh Anda. Itulah prinsip kerjanya. Namun mengaplikasikan konsep ini pada struktur seberat puluhan ribu ton membutuhkan perhitungan matematika yang sangat ekstrem. Air di dalam tangki tidak boleh sekadar bergoyang bebas. Jika air bergoyang terlalu cepat atau terlalu lambat, ia justru akan memperburuk ayunan bangunan dan menyebabkan keruntuhan struktural yang lebih cepat. Oleh karena itu, tangki-tangki ini disetel atau tune agar frekuensi alami goyangan airnya persis sama dengan frekuensi resonansi bangunan, tetapi dengan fase yang tertinggal. Untuk mengontrol kecepatan goyangan air ini, para insinyur memasang serangkaian sekat atau baffle khusus di dalam tangki. Sekat-sekat ini berfungsi seperti rem hidrolik. Ketika air bergerak melewati sekat-sekat berlubang ini, energi kinetik dari gempa bumi diubah menjadi turbulensi cairan dan panas yang tidak berbahaya. Proses ini secara harfiah menghisap energi destruktif gempa dari struktur bangunan dan membuangnya ke dalam air. Ini adalah sistem penyerapan energi yang sangat efisien dan nyaris tanpa bagian mekanik yang bergerak. Mari kita lihat simulasi 3 dimensinya. Saat gelombang seismik raksasa menghantam fondasi, seluruh anjungan mulai bergoyang keras. Namun dalam hitungan milidetik, ribuan ton air di dalam pilar-pilar tersebut berayun ke arah yang berlawanan. Anda bisa melihat bagaimana dua kekuatan raksasa ini bertabrakan di dalam pilar dan hasilnya adalah stabilitas absolut. Getaran bangunan secara ajaib teredam hingga mendekati angka 0. Peredam cairan selaras ini bertindak seperti jangkar tak terlihat di udara. Bahkan saat kerak bumi di bawahnya bergetar hebat, di atas dari fasilitas minyak ini tetap stabil, mencegah pipa-pipa bertekanan tinggi dari keretakan fatal yang bisa memicu ledakan katastrofik.
Berbicara tentang pipa, kita tiba pada keajaiban teknik ketiga di Pulau Khark. Melindungi struktur utama di atas air adalah satu hal, tetapi bagaimana dengan jaringan pembuluh darah yang memompa jutaan barel minyak setiap hari? Pipa-pipa bawah laut ini menghadapi ancaman konstan dari tekanan hidrostatis laut dalam dan arus laut bawah permukaan yang sangat kuat. Ketika arus laut yang kuat mengalir melewati struktur silinder seperti pipa atau pilar anjungan, ia menciptakan fenomena dinamika fluida yang disebut sebagai von Karman vortex street atau jalan pusaran von Karman. Ini adalah serangkaian pusaran air kecil yang terlepas secara bergantian dari sisi kiri dan kanan pipa. Pelepasan pusaran air ini tidak terjadi secara diam-diam. Setiap kali pusaran terlepas, ia memberikan tarikan lateral yang kuat pada pipa. Karena pusaran terlepas secara bergantian dari sisi ke sisi, pipa tersebut akan mulai bergetar dengan keras. Fenomena ini dikenal sebagai vortex-induced vibration atau getaran akibat pusaran. Getaran konstan yang terjadi terus-menerus selama bertahun-tahun ini akan menyebabkan kelelahan material atau fatigue pada baja. Cepat atau lambat, pipa baja setebal apapun akan retak dan pecah akibat getaran mikroskopis ini. Untuk mencegah bencana lingkungan dan kerugian ekonomi yang masif, para insinyur harus mengendalikan aliran air di sekitar pipa. Solusinya ternyata sangat brilian dan secara visual sangat menarik. Jika Anda melihat struktur penyangga bawah laut dan pipa-pipa di fasilitas Khark, Anda akan melihat bahwa permukaannya tidak mulus. Mereka dilengkapi dengan sirip helix atau spiral yang melilit di sepanjang silinder, mirip seperti ulir pada sekrup raksasa. Struktur helix ini, yang dikenal sebagai helical strakes, berfungsi untuk mengganggu aliran air. Alih-alih membiarkan air mengalir dengan mulus dan membentuk pusaran von Karman yang sinkron, sirip spiral ini memecah aliran air menjadi turbulensi-turbulensi kecil yang acak dan tidak teratur di sepanjang pipa. Dengan menghancurkan sinkronisasi pusaran air tersebut, gaya tarik lateral yang berbahaya dihilangkan sepenuhnya. Pipa dan pilar penopang menjadi kebal terhadap getaran yang dipicu oleh arus bawah laut. Ini adalah contoh lain bagaimana memanipulasi dinamika fluida terbukti jauh lebih efektif daripada sekadar menebalkan dinding baja. Namun, ada satu lapisan kompleksitas lagi yang membuat pencapaian rekayasa di Pulau Khark ini sangat mencengangkan. Sebagian besar teknologi canggih ini dikembangkan dan diimplementasikan di bawah tekanan sanksi ekonomi internasional yang sangat ketat. Selama puluhan tahun, Iran terputus dari akses teknologi perminyakan dan teknik sipil dari negara-negara barat. Tanpa bantuan perusahaan teknik multinasional, perangkat lunak simulasi terbaru, atau material komposit canggih dari Eropa dan Amerika, para insinyur lokal harus mengandalkan rekayasa mekanik terbalik atau reverse engineering. Mereka membongkar peralatan lama yang tersisa dari era sebelum revolusi, mempelajarinya hingga ke tingkat molekuler dan memodifikasinya. Mereka meningkatkan performa pompa-pompa minyak kuno menjadi sistem bertekanan tinggi modern dengan memodifikasi geometri bilah turbin menggunakan perhitungan matematika murni, bukan dengan membeli suku cadang baru. Kekurangan sumber daya justru memicu kreativitas ekstrem dalam memecahkan masalah-masalah termodinamika dan hidrodinamika yang sangat rumit. Lebih jauh lagi, pengembangan struktur metamaterial penahan tsunami dan sistem peredam cairan selaras dibangun menggunakan material dasar yang diproduksi secara lokal. Beton yang digunakan dicampur dengan aditif khusus yang dirumuskan di laboratorium dalam negeri untuk menahan korosi air garam ekstrem dan fluktuasi suhu Teluk Persia yang mematikan. Banyak pakar teknik sipil internasional awalnya skeptis. Bagaimana mungkin sebuah negara yang diisolasi secara teknologi mampu membangun infrastruktur lepas pantai dengan tingkat ketahanan seismik dan hidrodinamik yang melampaui standar barat? Rahasianya adalah kemandirian dalam ilmu dasar, fisika, dan matematika terapan. Keberhasilan Pulau Khark ini membawa kita pada sebuah diskusi yang lebih luas tentang pergeseran paradigma dalam pertahanan infrastruktur global. Kenapa itu ya infrastruktur dinamis di permukaan kini dianggap lebih superior dibandingkan fasilitas statis yang ditanam jauh di dalam tanah? Mari kita lihat konteks ancaman modern saat ini. Di masa lalu, cara terbaik untuk melindungi aset vital adalah dengan menguburnya sedalam mungkin di bawah gunung berbatu seperti silo nuklir tradisional. Asumsinya adalah lapisan batu padat akan menyerap guncangan serangan. Namun perkembangan teknologi satelit mikro dan pencitraan kuantum telah membuat persembunyian bawah tanah menjadi usang.
Teknologi pencitraan kuantum yang kini mulai dikembangkan oleh berbagai negara mampu mendeteksi anomali gravitasi dan struktur bawah tanah dengan presisi milimeter. Bahkan Korea Utara dikabarkan sedang mengembangkan konstelasi satelit mikro yang dapat memetakan fasilitas bawah tanah musuh secara real time. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Selain itu, senjata penetrasi bumi generasi baru dirancang untuk menembus puluhan meter batu karang sebelum meledak. Ketika ledakan terjadi di ruang tertutup bawah tanah, gelombang kejut terperangkap dan memantul bolak-balik di dalam dinding batu, memperkuat daya hancurnya berkali-kali lipat. Bunker statis kini telah berubah menjadi jebakan maut. Inilah mengapa filosofi desain terminal Pulau Karg sangat revolusioner. Alih-alih bersembunyi di bawah tanah dan menjadi target statis yang kaku, fasilitas ini berdiri tegak di permukaan laut. Ia tidak mencoba menahan energi kinetik secara brutal, melainkan mengalirkannya, menyebarkannya, dan menetralkannya menggunakan prinsip fisika fluida. Pertahanan dinamis semacam ini jauh lebih sulit untuk dihancurkan. Bahkan jika lokasi fasilitas diketahui secara presisi oleh satelit kuantum, menghancurkannya membutuhkan perhitungan energi yang jauh melampaui senjata konvensional. Fasilitas ini dirancang untuk menyerap dan menetralkan guncangan yang setara dengan gempa tektonik raksasa. Mari kita kembali membedah dinamika fluida yang menyelamatkan infrastruktur ini. Kita telah membahas tentang Tunnet Liquid Damper, tetapi tahukah Anda bahwa air di dalam tangki tersebut bukanlah air biasa? Menggunakan air laut murni justru akan mempercepat korosi dari dalam pilar penyangga beton. Cairan di dalam peredam tersebut adalah campuran khusus dari air, zat anti beku untuk menghadapi penurunan suhu ekstrem di malam hari, dan bahan kimia penghambat korosi. Selain itu, viskositas atau kekentalan cairan ini diatur secara sangat spesifik. Kekentalan cairan menentukan seberapa cepat energi seismik diubah menjadi panas akibat gesekan. Jika cairan terlalu encer, ia akan bergerak terlalu cepat dan menabrak dinding tangki dengan keras, menciptakan gelombang kejut sekunder yang disebut sloshing impact. Jika terlalu kental, cairan tidak akan merespons ayunan bangunan dengan cukup cepat, membuat sistem peredam menjadi lamban dan tidak berguna saat gempa terjadi. Keseimbangan viskositas cairan inilah yang menjadi salah satu rahasia dagang paling dijaga ketat oleh para insinyur Karg. Mereka menggunakan model komputasi dinamika fluida tingkat lanjut yang kemungkinan besar disimulasikan menggunakan klaster superkomputer mandiri yang dibangun khusus untuk proyek ini demi menemukan formula cairan yang sempurna. Kompleksitas ini semakin bertambah ketika kita menyadari bahwa Pulau Karg harus beroperasi 24 jam sehari tanpa henti. Tidak ada waktu untuk mematikan fasilitas hanya untuk melakukan perawatan sistem peredam. Oleh karena itu, seluruh sistem hidrodinamik ini dirancang tanpa adanya bagian mekanis bergerak yang rawan aus atau rusak. Selanjutnya, mari kita telaah lebih dalam tentang struktur metamaterial pemecah gelombang yang telah kita bahas di awal. Metamaterial bukanlah materi baru yang ditemukan di alam, melainkan struktur rekayasa yang sifat fisiknya ditentukan oleh bentuk dan geometri-geometrisnya, bukan oleh komposisi kimianya. Dalam kasus terminal Karg, dasar laut di sekitar pulau telah dimodifikasi secara artifisial. Celah-celah dan parit-parit buatan digali dengan pola fraktal tertentu. Pola fraktal adalah bentuk geometris yang berulang pada skala yang berbeda-beda. Desain ini secara matematis diprogram untuk memanipulasi kecepatan rambat gelombang air. Ketika gelombang tsunami memasuki zona dengan pola fraktal ini, bagian bawah gelombang akan terseret dan melambat secara tidak merata akibat gesekan dengan geometri dasar laut yang kompleks. Kecepatan yang tidak merata ini memaksa gelombang laut untuk membias, membelok menjauhi pusat pulau, mirip seperti cahaya yang dibiaskan oleh lensa cembung. Teknik pembiasan gelombang seismik dan gelombang air ini dinamakan Seismic Invisibility Cloak atau jubah tembus pandang seismik. Energi destruktif tersebut tidak dihancurkan, melainkan diarahkan dengan lembut untuk mengalir memutari struktur vital, membiarkan terminal Karg berada di dalam semacam gelembung keselamatan yang tenang. Ini adalah penguasaan yang menakjubkan atas hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi energi dapat dialihkan arahnya. Alih-alih menyerap jutaan joule energi kinetik dari tsunami, desain metamaterial ini memandu energi tersebut untuk melewati pulau secara damai menuju lautan luas. Selain pertahanan hidrodinamik dan seismik, material bangunan anjungan itu sendiri adalah sebuah inovasi.
Beton konvensional sangat kuat menahan beban tekan, tetapi sangat lemah terhadap beban tarik atau tarikan regangan. Ketika terjadi gempa bumi, bangunan akan melengkung, menciptakan tegangan tarik besar yang meretakan beton. Untuk mengatasi kelemahan mendasar ini, fondasi terminal Harg menggunakan variasi dari ultra high performance concrete atau beton kinerja sangat tinggi. Namun, karena keterbatasan impor material, mereka mengembangkan campuran beton hibrida lokal yang diperkuat dengan serat mikrobaja dan polimer polipropilena yang diekstraksi dari industri petrokimia mereka sendiri. Serat-serat mikro ini bertindak seperti ribuan jembatan mikroskopis di dalam beton. Ketika retakan mikro mulai terbentuk akibat ayunan gempa, serat-serat baja dan polimer ini akan menahan retakan tersebut agar tidak menyebar. Beton ini tidak hanya keras, tetapi juga memiliki tingkat elastisitas atau daktilitas yang luar biasa untuk seukuran batu buatan. Kemampuan beton ini untuk melengkung sedikit tanpa patah bekerja dalam harmoni yang sempurna dengan Two-Net Liquid Damper. Beton elastis memberikan fleksibilitas struktural, sementara peredam cairan memastikan bahwa fleksibilitas tersebut tidak pernah mencapai titik batas patahnya. Sebuah simfoni arsitektur yang dirancang untuk satu tujuan, bertahan hidup. Desain brutalis dari anjungan ini, dengan pilar-pilar tebal yang terekspos dan tanpa ornamen estetika, bukanlah sekadar pilihan gaya. Setiap sudut kemiringan beton, setiap ketebalan dinding, dihitung secara matematis untuk meminimalkan hambatan angin dari badai topan dan memaksimalkan integritas struktural terhadap gelombang kejut. Mari kita gali lebih dalam bagaimana rekayasa balik atau reverse engineering menyelamatkan nyawa terminal Harg. Ketika sanksi internasional diberlakukan dengan ketat, komponen-komponen kritis seperti katup pelepas tekanan tinggi dan turbin pompa minyak buatan barat mulai mengalami kerusakan akibat keausan normal. Suku cadang pengganti tidak mungkin didapatkan. Sebuah katup pelepas tekanan yang gagal di fasilitas yang menangani jutaan barel minyak mentah sangat mudah menguap, bisa memicu reaksi berantai yang menghancurkan seluruh pulau. Tanpa manual instruksi atau cetak biru pabrikan, tim insinyur lokal harus menggunakan pemindai laser 3 dimensi presisi tinggi dan spektrometri massa untuk membedah logam. Spektrometri massa digunakan untuk menganalisis paduan logam spesifik yang digunakan dalam komponen asli buatan barat. Mereka harus mengetahui secara pasti persentase karbon, kromium, dan molibdenum di dalam baja tersebut agar bisa menduplikasi kekuatan tahannya terhadap korosi asam sulfida yang pekat dari minyak mentah. Setelah komposisi kimia dan geometri 3 dimensi dipahami sepenuhnya, tantangan berikutnya adalah memproduksinya. Tanpa mesin CNC modern berpresisi ultra tinggi yang dilarang oleh sanksi, mereka memodifikasi mesin bubut industri tua dengan sistem kontrol digital buatan sendiri, diprogram dari awal menggunakan algoritma pemotongan logam yang ditulis secara manual. Hasil dari upaya tanpa lelah ini bukan sekadar salinan dari suku cadang barat. Dalam banyak kasus, versi yang direkayasa ulang secara lokal ini justru dimodifikasi kinerjanya menjadi lebih tangguh. Kenapa itu ya? Karena mereka menyesuaikan material komponen tersebut secara spesifik dengan karakteristik minyak mentah asam khas Teluk Persia yang sangat korosif. Kita telah membahas ancaman besar seperti gempa bumi dan tsunami, tetapi ada pembunuh diam-diam yang menghantui setiap struktur lepas pantai, fenomena yang disebut skur atau gerusan dasar laut. Ini adalah proses di mana arus laut yang kuat menyapu sedimen dan pasir dari sekitar dasar pilar fondasi, perlahan-lahan menggali lubang di bawah struktur. Jika gerusan ini dibiarkan, pilar beton raksasa yang menopang anjungan puluhan ribu ton akan kehilangan pijakannya dan pada akhirnya akan terguling. Ini seperti berdiri di tepi pantai saat ombak surut, Anda akan merasakan pasir di bawah kaki Anda hanyut, membuat Anda kehilangan keseimbangan. Di laut dalam, efek ini diperkuat 1000 kali lipat. Untuk melindungi fondasi terminal Harg dari gerusan mematikan ini, para insinyur tidak sekadar membuang batu ke dasar laut. Mereka merancang dan memasang selimut pelindung hidrodinamik yang disebut Score Protection Mats. Ini bukan sembarang tikar. Ini adalah matriks beton artikulasi yang saling terkait, mirip dengan sisik baju zirah pada naga. Matriks bersisik ini dirancang secara khusus untuk tetap fleksibel. Ketika arus laut mencoba menggeser pasir di bawahnya, matras beton raksasa ini akan secara otomatis melentur dan menyesuaikan bentuknya dengan kontur dasar laut yang berubah, menyegel pasir di tempatnya. Arus air yang keras akan meluncur mulus di atas permukaan pelindung ini.
Desain pelindung gerusan ini sangat krusial karena ia menjaga integritas matematis dari struktur pemecah gelombang metamaterial yang kita bahas sebelumnya. Jika dasar laut berubah bentuk akibat arus laut, perhitungan pembiasan gelombang tsunami akan menjadi tidak akurat. Semuanya terhubung dalam sebuah ekosistem rekayasa yang sangat rapuh namun kokoh. Sebuah struktur statis yang canggih tidak akan ada artinya tanpa sistem saraf pusat untuk memantaunya. Terminal HARC dilengkapi dengan ribuan sensor serat optik yang tertanam langsung ke dalam matriks beton selama proses pengecoran. Sensor-sensor ini mengubah seluruh pulau buatan tersebut menjadi sebuah entitas yang sadar akan kondisi fisiknya sendiri. Sensor serat optik ini beroperasi berdasarkan prinsip hamburan cahaya. Jika ada regangan mikroskopis kecil 1/1000 mm pada beton, atau perubahan suhu mendadak akibat gesekan internal, pola hamburan cahaya di dalam kabel serat optik akan berubah. Perubahan mikroskopis ini langsung dikirim ke pusat kendali dengan kecepatan cahaya. Sistem kecerdasan buatan di pusat kendali yang secara konstan memproses terabyte data regangan hidrodinamik dan seismik setiap detiknya dapat memprediksi kegagalan struktural jauh hari sebelum retakan benar-benar muncul di permukaan. Ini adalah konsep pemeliharaan prediktif ekstrem yang menjaga terminal ini tetap hidup selama puluhan tahun. Bayangkan hal ini, jika ada badai laut yang luar biasa ganas mendekat, sistem saraf serat optik ini akan mendeteksi peningkatan tekanan lateral pada pilar tertentu. Sistem kemudian dapat secara otomatis menginstruksikan pompa internal untuk menyesuaikan level cairan di dalam tune liquid damper, menyelaraskan kembali frekuensi redaman secara real time. Tingkat otomatisasi otonom ini mengubah struktur beton masif tersebut menjadi cangkang mekanis yang responsif, mampu beradaptasi dengan profil ancaman yang berubah-ubah di lingkungan lautan terbuka yang kacau. Ini bukan lagi sekadar bangunan arsitektur. Ini adalah robot raksasa yang tidak bergerak dari tempatnya. Mari kita tarik kembali benang merah ke topik satelit mikro Korea Utara dan pencitraan kuantum yang kita singgung sebelumnya. Mengapa teknologi luar angkasa ini relevan dengan anjungan minyak di Teluk Persia? Karena teknologi satelit ini mewakili puncak dari ancaman asimetris modern terhadap infrastruktur strategis manapun di dunia. Satelit mikro yang dilengkapi radar aperture sintetis atau SAR dan sensor kuantum tidak dapat dibohongi oleh awan badai, kegelapan malam, atau kamuflase visual. Mereka dapat memetakan setiap sentimeter persegi terminal HARC dengan resolusi sub-milimeter setiap kali melintas di atas kepala. Fasilitas ini benar-benar telanjang dari sudut pandang orbit. Namun, disinilah keunggulan filosofi desain dinamis. Mengetahui lokasi tepat dari sebuah fasilitas tidak sama dengan mampu menghancurkannya. Senjata berpandu presisi yang dituntun oleh satelit memang bisa mengenai pilar beton, tetapi struktur metamaterial dan peredam hidrodinamik dirancang khusus untuk membuang energi kinetik yang sangat masif. Sebuah silo rudal bawah tanah mengandalkan kerahasiaan dan ketebalan batu untuk bertahan hidup. Begitu satelit kuantum menembus kerahasiaan tersebut, silo itu hanya tinggal menunggu waktu untuk dihancurkan oleh bom penembus bumi. Sebaliknya, terminal HARC tidak menyembunyikan dirinya. Ia menantang ancaman tersebut secara terbuka. Ia berkata kepada dunia, "Saya ada di sini. Anda bisa melihat saya dengan jelas dari luar angkasa, tetapi Anda tidak bisa menghancurkan saya karena saya tidak melawan kekuatan Anda. Saya mengalirkannya." Ini adalah pergeseran dari pertahanan statis yang kaku menuju pertahanan dinamis berbasis fisika fluida, sebuah evolusi yang brilian. Selain ancaman geopolitik dan seismik, ada satu musuh konstan yang tidak pernah tidur, lingkungan laut Teluk Persia itu sendiri. Air di kawasan ini memiliki tingkat salinitas atau kadar garam yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata samudra global, ditambah dengan suhu air yang bisa sangat panas di musim panas. Kombinasi antara salinitas tinggi dan suhu panas menciptakan lingkungan korosif yang sangat mematikan bagi baja. Karat bukanlah sekadar masalah estetika di anjungan lepas pantai. Karat adalah kanker struktural yang memakan kapasitas perlindungan katodik tradisional menggunakan anoda korban tidaklah cukup di sini. Sebagai solusi, terminal HARC menggunakan sistem Impressed Current Cathodic Protection atau ICCP tingkat lanjut. Sistem ini pada dasarnya membanjiri struktur baja bawah air dengan arus listrik searah DC yang sangat presisi dipasok oleh generator internal. Arus elektron yang terus-menerus ini secara elektrokimia menghentikan proses oksidasi karat sebelum ia dimulai.
Ini seperti menciptakan medan gaya listrik tak terlihat di sekitar baja. Namun, mendesain sistem ICCP untuk struktur sebesar ini dengan geometri pipa yang sangat rumit dan sirip helix yang memecah aliran, membutuhkan perhitungan pemetaan potensial listrik 3 dimensi yang sangat kompleks agar tidak ada area bayangan yang tidak terlindungi. Sekali lagi, keterbatasan akses ke perangkat lunak komersial memaksa para insinyur untuk menulis kode pemodelan elektrokimia mereka sendiri. Mereka berhasil menciptakan medan pelindung listrik yang beradaptasi secara real-time terhadap perubahan salinitas dan suhu air laut di sekitarnya, sebuah pencapaian komputasi yang luar biasa. Jadi, apa yang bisa dipelajari oleh dunia arsitektur dan teknik sipil global dari benteng laut yang tak tertembus ini? Terutama bagi negara-negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik seperti Indonesia, yang selalu dibayangi ancaman gempa bumi megatrust dan tsunami destruktif. Pelajaran pertamanya adalah tentang integrasi sistem. Terminal Kharg membuktikan bahwa pertahanan terbaik terhadap kekuatan alam yang ekstrem bukanlah satu lapis tembok beton yang sangat tebal. Pertahanan yang sejati adalah sistem berlapis yang saling berinteraksi. Pemecah gelombang metamaterial di luar, beton hibrida yang fleksibel di tengah, dan peredam cairan dinamis di inti struktur. Konsep interferensi destruktif menggunakan dasar laut buatan bisa diaplikasikan untuk melindungi kota-kota pesisir yang rawan tsunami. Daripada membangun tanggul laut vertikal raksasa yang merusak ekosistem pantai dan menghalangi pemandangan, kita bisa mendesain topografi bawah laut yang elegan untuk menetralkan gelombang jauh sebelum mencapai pantai. Pelajaran kedua adalah tentang memanfaatkan massa pasif. Tunet Liquid Damper menggunakan ratusan ton air yang secara inheren tidak membebani struktur dengan mesin-mesin berat atau motor hidrolik yang rawan rusak. Gedung-gedung pencakar langit masa depan dapat mendesain tangki air cadangan kebakaran mereka untuk berfungsi ganda sebagai sistem anti-gempa hidrodinamik. Pelajaran ketiga, dan mungkin yang paling filosofis, adalah tentang ketahanan rekayasa di bawah tekanan. Kisah para insinyur Pulau Kharg menunjukkan bahwa inovasi sejati seringkali lahir bukan dari kelimpahan sumber daya, melainkan dari keterbatasan yang ekstrem. Ketiadaan akses teknologi memaksa mereka untuk kembali ke akar fisika dan matematika dasar. Mari kita rangkum kembali mahakarya teknik yang telah kita bedah hari ini. Pertama, kita melihat bagaimana rekayasa metamaterial bawah laut menggunakan prinsip interferensi gelombang destruktif untuk memecah energi tsunami setinggi 30 meter menjadi ombak yang tidak berbahaya, menggunakan matematika murni dan dinamika fluida. Kedua, kita mengungkap rahasia Tunet Liquid Damper, sistem tangki air terkalibrasi di dalam pilar penyangga yang bergoyang berlawanan arah dengan gempa bumi berkekuatan 9,0 magnitudo. Sistem hidrodinamik ini secara efektif menetralisir getaran resonansi mematikan hingga mendekati angka 0, menjaga struktur beton agar tidak runtuh. Ketiga, kita mempelajari bagaimana desain sirip spiral atau helical strakes pada pipa bawah laut menghancurkan pusaran von Karman yang sinkron. Desain ini menghilangkan getaran mematikan yang disebabkan oleh arus laut dalam, melindungi urat nadi perminyakan dari kelelahan material dan keretakan struktural. Keempat, kita mengagumi ketangguhan para insinyur yang melakukan rekayasa balik pada peralatan usang, memprogram perangkat lunak pemodelan korosi elektrokimia mereka sendiri, dan meracik beton hibrida khusus. Semuanya dilakukan di bawah bayang-bayang sanksi internasional yang mencekik, membuktikan supremasi kemandirian ilmu pengetahuan, dan yang terakhir kita menyadari bahwa terminal minyak Pulau Kharg mewakili pergeseran paradigma geopolitik. Di era di mana satelit mikro dan pencitraan kuantum dapat menembus bunker bawah tanah terdalam sekalipun, pertahanan permukaan yang dinamis dan fleksibel jauh lebih unggul dibandingkan pertahanan statis yang kaku. Terminal minyak Pulau Kharg berdiri bukan hanya sebagai monumen industri perminyakan, tetapi sebagai bukti monolitik dari potensi kecerdasan manusia. Bangunan raksasa ini adalah simfoni beton, baja, dan air yang dimainkan di atas panggung fisika murni. Ia tidak menantang alam dengan keangkuhan, melainkan menari mengikuti ritme kekuatan destruktif alam. Dengan memanipulasi gelombang dengan gelombang dan melawan getaran dengan getaran, fasilitas ini mengubah energi mematikan menjadi harmoni stabilitas. Ini adalah pengingat bahwa dalam dunia teknik sipil tingkat lanjut, senjata terkuat kita bukanlah kekuatan material yang brutal, melainkan pemahaman kita yang mendalam tentang hukum mekanika alam semesta. Nah, sahabat sains, bagaimana menurut Anda?
Apakah desain pertahanan dinamis berbasis fluida seperti terminal Khargini akan menjadi standar masa depan untuk melindungi kota-kota pesisir kita dari bencana alam? Ataukah Anda melihat ada celah kelemahan dari desain mahakarya ini? Silakan bagikan pemikiran dan analisis Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menikmati pembedahan mendalam tentang rekayasa ekstrem dan misteri sains hari ini, pastikan untuk menekan tombol like. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus memproduksi konten berkualitas tinggi. Jangan lupa juga untuk membagikan video ini kepada teman-teman Anda yang tertarik dengan dunia arsitektur, teknik sipil, atau geopolitik. Untuk tidak ketinggalan analisis mendalam tentang misteri teknologi dan sains lainnya, pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Terima kasih telah menemani saya menjelajahi lautan ilmu pengetahuan hari ini. Saya Raka Pratama, sampai jumpa di episode Kenapa Itu Ya berikutnya. Tetaplah penasaran dan teruslah bertanya.